Ini yang membuat Presiden Jokowi kemarin berkunjung ke sana, kemudian merasa melihat ini kepincut begitu. Ini harus direplika, harus dikopi, diaplikasikan ke seluruh Indonesia. Karena apa? Karena memang ini benar-benar luar biasa. Ini program sekolah gratis ini SMK gratis terutama, ini hanya ada di Jawa Tengah, program milik Pak Ganjar Pranowo. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari capres kita, Pak Ganjar Pranowo, yang prestasinya, kerja nyatanya gak kaleng-kaleng. Bukan cuma capres yang sekedar dompleng. Sebelum kita bahas, kita saksikan dulu videonya berikut ini. Oh ya, tadi beliau bertanya kepada saya profil apa yang menarik dari SMK Jateng. Pak, itu peserta didiknya berasal dari keluarga tidak mampu. Mereka kita jamin semua dari APBD Provinsi. Berapa persen yang terserap tenaga kerja? Hampir semua. Sebuah inisiatif yang sangat bagus. Jawa Tengah pertama itu bagus dari keluarga-keluarga tidak mampu. Yang kedua, saya melihat juga sarana prasarana ini juga jauh lebih bagus. Kemudian melengkan dengan industri, menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan. Dan ini nanti saya akan perintah Mendikbud untuk datang ke sini dan bisa diperluas ke provinsi yang lain. Jadi memang kemarin Presiden Jokowi ini kan melakukan kunjungan ke Jawa Tengah. Pertama ini memang membuka muktamar ulama sufi internasional yang ada di Pekalongan. Kemudian ada Habib Lutfi di sana, kemudian Ganjar Pranowo sebagai sohibul wilayah atau tuan rumah sebagai Gubernur Jawa Tengah juga hadir di sana. Kemudian Prabowo Subianto sebagai ketua pelaksana, ketua panitia juga hadir di sana. Nah, setelah dari acara pembukaan muktamar ulama sufi, kemudian berkunjung ke pasar yang ada di Pekalongan, melakukan belusukan, bertemu dengan warga, dan di situ juga kelihatan mana calon pemimpin yang segar, bugar, kemudian bisa menyapa warganya dengan sumringah, dengan senyum, dengan tawa, dan mana calon pemimpin yang kelihatan kecapean karena sudah uzur. Kelihatan ya. Nah, setelah itu, kemudian Presiden Jokowi ini lanjut dengan Pak Ganjar untuk meninjau SMK Negeri Jawa Tengah. SMK Negeri Jawa Tengah ini adalah sebuah proyek atau kebijakan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ingin memutus mata rantai kemiskinan yang ada di Jawa Tengah. Salah satunya dengan ini, meskipun masih banyak program-program yang lain. Dan kalau misalkan mungkin pemirsa Siwo TV membaca artikel dari siwo.com, mungkin bisa melihat di artikel saya tentang kemiskinan yang ada di Jawa Tengah, yang mengatakan bahwa Jawa Tengah ini menjadi provinsi termiskin. Sekarang sudah nggak lagi, bisa dibaca artikelnya nanti di sana. Nah, dengan salah satunya dengan mewujudkan SMK Negeri gratis ini. SMK ini memang bukan SMK yang biasa. Karena apa? Pertama, lokasinya ini adalah bekas BLK atau Balai Latihan Kerja di Semarang. Tapi lokasinya nggak cuma ada di Semarang, ada di 3 kota di Jawa Tengah. Ada di Semarang, kemudian ada di Purbalingga, dan ada di Pati. Dengan 3 kampus ini berbeda masing-masing jurusannya. Lalu kemudian ini rencananya akan dikembangkan lagi ke 15 kota kabupaten yang menyebar di seluruh Jawa Tengah. Nah, ini mungkin sekarang sedang proses ya. Nanti pasti akan diteruskan oleh pengganti dari Pak Ganjar yang akan purna tugas di 5 September mendatang. Nah, kemudian ini yang membuat Presiden Jokowi kemarin berkunjung ke sana, kemudian merasa melihat ini kepincut begitu. Ini harus direplika, harus dikopi, diaplikasikan ke seluruh Indonesia. Karena apa? Karena memang ini benar-benar luar biasa. Ini program sekolah gratis ini SMK gratis terutama, ini hanya ada di Jawa Tengah, program milik Pak Ganjar Pranowo. Kalau kemudian pendukung Anies Baswedan mengklaim bahwa Anies dulu juga membuat sekolah gratis di
Jakarta ketika menjadi gubernur. Oke, it's okay. Nggak cuman Anies kalau itu. Di seluruh wilayah Indonesia rata-rata ini sekolahnya gratis. Mulai dari SD sampai SMA. Bahkan di sini, di Jawa Timur, SD, SMP, SMA, sekolahnya gratis. Sekolahnya yang gratis. Tapi ketika kita harus membeli seragam, kemudian ketika kita harus membeli alat tulis, itu dari biaya sendiri. Di Jawa Timur, SMK ini nggak ada yang gratis. Di Jawa Tengah, SMK yang gratis ini dikhususkan untuk mereka yang tidak mampu. Tidak hanya biaya sekolahnya yang gratis, seragam mulai dari atas sampai bawah, sampai sepatu gratis. Kemudian ini adalah sekolah boarding atau sekolah asrama. Siswa yang kemudian dia harus katakanlah tidak punya tempat tinggal atau bagaimana, dia tinggal di asrama. Asramanya pun gratis. Makan juga gratis. Lalu yang paling penting lagi, biaya praktikum. Biaya praktikum ini kan cukup mahal untuk SMK. Karena SMK adalah sekolah vokasi, sekolah yang berbasis keahlian, kompetensi. Biaya praktikum ini nggak murah. Nah, inilah yang kemudian digratiskan juga oleh Pak Ganjar Pranowo. Dengan anggaran dari APBD dialokasikan ke sana, APBD Jawa Tengah. Nah, ini yang kemudian membuat Presiden Jokowi ini kepincut. Karena apa? Karena ini memang sebetulnya kalau kita lihat ini mudah. Karena apa? Karena menggunakan APBD. Tapi kalau orang tidak punya jiwa kepemimpinan, kemudian tidak punya jiwa yang sangat mulia untuk mengaplikasikan ini, ya nggak bisa. Ini bukan dibutuhkan orang yang punya kecerdasan atau mungkin yang hanya pandai menata kata untuk melakukan ini, enggak. Tapi orang yang benar-benar punya hati untuk bisa melakukan ini, ingin memajukan wilayahnya, ingin memajukan negaranya, untuk memutus mata rantai kemiskinan yang ada di Jawa Tengah, seperti yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo. Nah, program untuk memutus kemiskinan dengan dari dunia pendidikan ini nggak dilakukan dengan hanya mendirikan sekolah SMK gratis ini di Jawa Tengah, tapi juga memberikan sekolah virtual bagi anak-anak usia SMA atau SMK yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Jadi seperti sekolah jarak jauh, mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan karena memang keterbatasan kondisi ekonomi keluarga, dia harus bekerja, tapi dia juga harus mengenyam pendidikan dari sekolah virtual. Lalu kemudian juga mendirikan sekolah di blank spot, di daerah-daerah yang sangat terpencil di Jawa Tengah. Ini juga didirikan sekolah semacam ini. Ini yang kemudian menjadi Presiden Jokowi menjadi kepincut dan ini harus diaplikasikan di seluruh Indonesia. Dan nantinya kalau misalkan Presiden Jokowi ini kemudian mulai dari sekarang ini mengajak Mendikbud untuk meninjau ini, kemudian harus mengaplikasikan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, ini kan butuh waktu. Kalau misalkan nanti Presiden Jokowi sudah selesai masa tugasnya menjadi presiden, kemudian program ini kan kemungkinan juga belum selesai, akan dilanjutkan oleh penerusnya. Siapa lagi kalau bukan Pak Ganjar Pranowo. Pendukung Anies dan Prabowo jangan mencak-mencak ya, lihat ini ya. Jadi memang kalau kita melihat prestasi dari Pak Ganjar ini, kerja nyatanya ini memang nggak kaleng-kaleng. Dibuktikan dengan kerja seperti slogan dari Presiden Jokowi. Jadi bukan hanya cuma dompleng, apalagi cuma jualan foto. Bahkan ya, cuman itu yang bisa dilakukan oleh pendukung dari Prabowo Subianto. Tidak bisa menunjukkan prestasinya, hanya berjualan foto, hanya dompleng nama besar Presiden Jokowi, tapi faktanya, kenyataannya nggak ada. Dan untuk seorang Ganjar Pranowo, ketika dia harus memajukan pendidikan di wilayahnya, dia nggak perlu menjadi seorang menteri pendidikan. Apalagi menteri pendidikan yang sampai dipecat. Dia melakukan itu demi untuk mengentaskan kemiskinan di wilayahnya, demi untuk memajukan anak-anak bangsa yang terancam putus sekolah, demi untuk negara Indonesia ke depannya. Dan ini akan diaplikasikan ke seluruh wilayah Indonesia, dan nanti ketika Ganjar Pranowo menjadi Presiden RI, ini akan meluas di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Setuju ya? Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.